Juga soal KPK juga justru memang agak menyedihkan soal yang KPK ini ya Pak. Cuma kalau saya pernah eh, dengar cerita ada seorang pemimpin yang ya begitu juga dia punya ancaman ada dari sekelompok dan akhirnya tetap dipelihara tapi disingkirkan ke bagian yang Iya, betul. Jadi memang ya susah ya. Kalau saya cuma satu Ahok, kalau ada 10 Ahok bukan berarti itu harus keturunan minoritas, bukan. Tetapi yang beraninya kayak dia gitu ya. Masalahnya yang beraninya kayak Ahok itu nggak ada lagi. Siapa lagi? Luhut aja nggak berani kok. Luhut aja nggak seberani Ahok kok. Siapa lagi yang berani? Nggak ada. oh ya Pak Ya satu kan? lagi Pak maaf Cuman Ahok. saya Ahok aja lupa sekarang tadi udah. nilai ekspor impor Indonesia ke Turki ataupun negara-negara Arab yang lain. Jadi itulah yang namanya kalau menurut saya ya Pak politik. Bagaimana dia menenangkan yang di bawah, tapi bagaimana juga dia menjalankan pemerintahan agar sesuai. Juga soal KPK juga justru memang agak menyedihkan soal yang KPK ini ya Pak. Cuma kalau saya pernah eh, dengar cerita ada seorang Sebelum pemimpin. melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Saya bertindak, waktu saya bertindak seperti ini, ya orang-orang berusaha kendalikan saya. Nggak bisa. Saya jalan sendiri. Sebab jangan sampai nanti saya udah di tengah jalan, tiba-tiba digajluk. Wah, saya udah ngalamin beberapa kali tuh. Digajluk sama atasan saya tuh. Ya, wah, saya udah ngalamin. Itu persis ya, kalau dalam cita-cita politik, dalam cita Samkok itu, sama itu ya. Terakhir digajluk sama rajanya sendiri, sama kaisarnya sendiri. Oh ya, jangan sampai itu, saya juga nggak mau digituin. Tapi itulah terjadi ya, digajluk itu ya, dikorbankan oleh sang ininya sendiri. Nah, saya kira Jokowi juga mengalami hal yang sama sekarang ini. Dia nggak mau digajluk begitu. Jadi dia setel kendor, kompromi. Tapi kalau kitanya teriak yang keras, sekeras-kerasnya, ya saya kira Jokowi nggak akan kompromi. Masalahnya kurang keras sih teriakan kita. Kemarin waktu saya udah teriak begitu, teman-teman YouTuber semua sudah cukup bagus ya, tetapi kurang. Makanya sekarang saya bilang, ayo teman-teman semua, potong semua video-video saya, jadikan konten Anda, kita promosikan di sini konten-konten Anda. Kan setiap orang punya versi sendiri cara motongnya, lucu-lucu ya, semua nggak berani. Itu pejabat-pejabat Jokowi ini kayak zaman ceritanya Samkok, itu pejabat-pejabat kaisarnya Qin yang pengecut-pengecut itu semua, Pak. Nggak ada yang berani, Pak. Pejabat-pejabat Jokowi itu semua itu, aduh, nggak ada yang berani semua. Jokowi salah pilih orang semua itu, ya saya nggak tahu bagaimana. Makanya saya bilang nih Jokowi perlu orang-orang yang model-model Kwantong semua, yang kayak Guan Yu itu. Baru jadi itu. Wah, hasilnya pejabat penjilat semua Jokowi itu. Ya. Oke, lanjut dulu nih Pak Wilson dulu, Mahakena, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum, ya. Om Swastiastu. Ya, saya Om juga kecewa juga sih Pak. Tapi saya pikir-pikir ya memang benar. Kalau dulu Ahok aja salah ngomong bisa didemo, apalagi kalau presiden nggak ngomong membela, dia diem saja salah, apalagi sampai ngomong membela Israel. Tapi saya contohkan kalau kayak Erdogan itu betul-betul memerangi Israel lewat kata-kata. Tapi kan kita tahu kedubesan Israel ada di Turki. Bahkan ekspor impornya saja sudah sampai 7 triliun per tahun, lebih tinggi daripada nilai ekspor impor Indonesia ke Turki ataupun negara-negara Arab yang lain. Jadi itulah yang namanya kalau menurut saya Pak politik. Bagaimana dia menenangkan yang di bawah,
tapi bagaimana juga dia menjalankan pemerintahan agar sesuai. Juga soal KPK juga justru memang agak menyedihkan soal yang KPK ini ya Pak. Cuma kalau saya pernah dengar cerita ada seorang pemimpin yang ya begitu juga, dia punya ancaman ada dari sekelompok dan akhirnya tetap dipelihara tapi disingkirkan ke bagian yang mungkin tidak terkena. Saya harap begitu, tapi saya mesti ngeliat lagi ya Pak. Dan benar kata Bapak juga, akhirnya kalau pejabat-pejabatnya enggak benar, ya susah juga. Kayak Kaisar Tang Lisemin, dia kan juga naiknya itu karena dia punya pejabat-pejabat yang berani ngomong, ngungkapin. Bahkan ada beberapa pejabat yang bisa ngomong yang berkali-kali pingin dibunuh sama Lisemin gara-gara saking aktifnya, tapi karena mereka lah akhirnya naik. Jadi ini yang kurang di Indonesia menurut saya, pejabat-pejabat yang mau ngomong ya digantikan oleh kita-kita ini. Gitu aja Pak, terima kasih. Iya, betul. Jadi memang ya susah ya. Kalau saya cuma satu Ahok, kalau ada 10 Ahok bukan berarti itu harus keturunan minoritas, bukan. Tetapi yang beraninya kayak dia gitu ya. Masalahnya yang beraninya kayak Ahok itu nggak ada lagi. Siapa lagi? Luhut aja nggak berani kok. Luhut aja nggak seberani Ahok kok. Siapa lagi yang berani? Nggak ada. Oh ya Pak, satu kan? lagi Pak, maaf. Cuman Ahok aja sekarang udah. Iya. Ya, boleh nambahin sedikit lagi Pak. Saya ingat, kalau saya nggak tahu soal ramalan ya, tapi dulu Gus Dur pernah meramalkan beberapa orang untuk akan menjadi presiden Indonesia. Jokowi kejadian, dan mungkin yang terakhir ada satu orang lagi yang diramal, ya saya harap dia bisa nantinya Pak gitu. Terima kasih Pak. Iya, ya tapi ya itu tadilah butuh keberanian lah. Butuh keberanian. Itu sayang sekali kita sedikit sekali orang berani, makanya kita yang jadi rakyat, teman-teman yang jadi rakyat ya harus mulai berani. Makanya kalau tidak berani seperti saya, kalau saya kan sudah saya perhitungkan. Saya berangkat kemari, ya, saya sudah semua dokumen-dokumen saya beresin, saya teriak yang keras dari sini. Dan itu nanti akan didengar. Dan tiba-tiba, boom lagi. Kayak kemarin yang memviralkan video saya pertama kali, boom. Tiba-tiba dilaporin polisi, Interpol 90. Wah, itu efektif sekali, itu jackpot banget tuh. Ya, itu jackpot banget buat saya. Ya, saya nggak urusan. Video saya tuh semua banyak yang tidak bisa dimonetasi. Ya, nggak bisa di take down, sulit lah. Ada kemarin beberapa di take down. Tapi akhirnya kan bisa nyala lagi kan, videonya pun nyala lagi, cuman saya private sekarang. Yang bisa di take down cuma Facebook saya aja tuh 2. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.